Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam podcast kami di Disdukcapil HSO yang keempat kali. Oke, itulah. Jadi selamat siang, pagi, sore, malam, subuh mungkin. Nah, bagi sahabat-sahabat Dukcapil dimanapun berada seluruh Nusantara, Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Nusa Utara, ya hari ini kita akan membahas mungkin yang masih kulit-kulit aja mungkin lah. Kalau di bahasa kami itu formal mungkin. Kemarin ada beberapa hal kita sampaikan. Jadi terima kasih sudah like, kemudian komen, terus dukung channel kami, di mana kami akan memberikan sesuatu hal yang mungkin berbeda pendekatannya, dan mudah-mudahan bisa juga menghibur bagi para sahabat Dukcapil se-Nusantara, khususnya juga di Kabupaten Nusa Utara di Amuntai. Nanti tolong follow sosial media kami, di-share, di-like, dan kemudian di komentar. Kami siap memberikan tanggapan maupun bantuan khususnya terkait dengan pelayanan kami di Disdukcapil HSO terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan. Nah, hari ini sudah bersama kita yaitu Pak Agus Darmawandi. Nah, itu singkatnya. Jadi beliau Pak Agus Darmawandi ini Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. Kemudian pelaksana tugas bidang PIAK, itu bagus lah. Oke, jadi hari ini Pak Agus coba menyampaikan beberapa hal mungkin lah, tapi stressingnya yang jelas pasti nanti di kaitan tata cara pembuatan kartu identitas anak, bagus lah. Betul. Jadi kita santai aja, bagus lah. Kita santai ya itu kan. Sedikit kita pemanasan deh, bagus lah. Pemanasan deh artian gini, Pak Agus. Pak Agus di sini ada berapa lama Pak Agus? Berapa lawas kira-kira sini Pak Agus biar menjabat, mulai bulan apa kira-kira? Kemarin pertama menjabat sekitar akhir April. Sekarang sudah sekitar 5 bulan, hampir setengah tahun. Alhamdulillah, jadi sekitar 5 bulan Pak Agus. Jadi posisi Pak Agus di sini juga strategis, bagus lah, membantu kita secara nomenklatur, kemudian tugas fungsinya, dan kita amanahi untuk juga di bidang PIAK juga, bagus lah. Tapi definitifnya di bidang Dapduk. Jabatan Pak Agus yang kemarin juga strategis, bagus lah, strategis dan juga menentukan kaitan dengan proses pembangunan pemerintahan birokrasi di Kabupaten HSO. Jadi kita sama-sama memaksimalkan tugas fungsi kita terkait dengan apa yang diamanahkan. Nah, sekarang stressing Pak Agus membantu kita di bidang pencatatan sipil. Nah, jadi terkait kepada tata cara pembuatan kartu identitas anak ini, yang jelas bagus lah, sangat penting bang sebenarnya lah. Ya, betul. Jadi jangankan orang yang hidup, artinya hidup dari pemudaan, mungkin bagus orang tua, anak pun sebenarnya harus ada identitas gitu, bagus lah. Nanti tolong disampaikan Pak Agus, mungkin manfaat KIA nih, bedanya kan banyak warga masyarakat kita nih. Kalau ulun dia jujur mungkin dulu lah sebelum di Dukcapil bukan dipaksa untuk memahami memahami itu fungsi KIA. Rupanya manfaat KIA ini sangat besar, apalagi itu digunakan secara maksimal. Nanti juga ada pemanfaatan KIA, bagus lah. Itu tentu ini tidak bisa kita berdirikan secara sendiri, artinya di Dukcapil HSO berdiri sendiri. Tentunya perlu sokongan, dukungan dari semua stakeholder, baik dari dari kita maupun dari warga masyarakat sendiri. Bagaimana Pak Agus manfaat KIA dalam kehidupan sehari-hari, Pak Agus? Silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya manfaat KIA itu banyak sekali di kehidupan kita, Pak. Jadi KIA ini tidak ubahnya seperti kartu tanda penduduk bagi kita orang dewasa. Nah, jadi KIA itu salah satu manfaatnya dan yang paling utama sebenarnya adalah sebagai untuk pemenuhan hak anak. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya itu mungkin dengan kata lain, KIA itu adalah sebagai salah satu tanda bukti cinta kasih orang tua kepada anak itu, Pak. Oh gitu, iya. Iya, benar. Karena dengan si anak ini memiliki KIA, artinya
dokumen administrasi kependudukannya itu terkait kartu keluarga punya orang tuanya, kemudian akte kelahirannya, Oke. itu sudah beres semua. Iya, iya. Nah, iya, jadi iya. kita bukan hanya mencukupi kebutuhannya secara fisik, tapi administrasi kependudukan itu juga sebagai kebutuhan dia, karena itu nanti berguna bagi dia saat dewasa. Setelah itu nanti dia mungkin untuk bekerja atau nanti melakukan perjalanan ke luar negeri. Iya, iya, iya. Nah, iya, kemudian untuk manfaat yang selanjutnya adalah yang kedua itu untuk menjamin akses ke sarana umum itu. iya. Contoh, misal di dalam perjalanan kan, kalau kayak kita mesen bis atau kereta api atau pesawat terbang, nah itu kan perlu kita mesan tiket atau apa. Nah itu untuk bukti kita check in dan kemudian segala hal yang lainnya itu bisa dengan KIA. Iya. Nah tadi tidak ubahnya seperti KTP. Hmm. Nah kemudian lanjut yang ketiga, mungkin manfaatnya itu menjadi bukti identifikasi diri kita ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk itu, Pak. Contoh nih, misal si anak mengalami penculikan atau kemungkinan atau naujibillah min jalik, mungkin misalkan ada kecelakaan. Nah, Ya. kan kartu identitas itu selalu ada menempel pada dia. Nah, itu bisa sebagai langsung cepat masyarakat bisa mengetahui. Jadi cepat menghubungi keluarganya. Oke, iya. Nggih. Baik. Jadi itu tadi ada beberapa yang mungkin bisa saya tangkap tadi bagus sampaikan. Jadi kaitannya ini dengan identitas anak, ya kan. Ya. Jadi basicnya memang di kartu keluarga kan gitu. Ya. Jadi kalau yang berumur 17 tahun ke atas berarti kan diberikan kartu tanda penduduk. Iya, betul. Nah, ini kan untuk anak-anak kartu identitas anak. Selain untuk kemudahan atau memudahkan ataupun diminta oleh perseroan ataupun badan yang terkait dengan itu, jadi semuaan bisa diakomodir dengan kartu identitas anak yang warnanya merah. Oke, itu baik. Jadi untuk itu kurang lebihnya, jadi banyak mungkin yang ada BPJS juga, kawan sahabat JPS sekalian, dan intinya bukan hanya kita asupi makanan atau hal yang bergizi kaitan anak. Dan juga secara emosional kita asuh gitu kan, tapi untuk kelengkapan administrasi terkait dengan itu harus kita penuhi juga. Nah, lanjut Pak Agus, kemudian, nah ini penting nih. Jadi banyak masyarakat kita, mungkin warga kita dan juga mungkin keluarga dekat kita, yang di lingkungan kita itulah bertanya, ini kalau di SU sepenting apa sih gitu kan, ada KIA itu kan. Kemudian yang pasti dulu, yang paling basic dulu, syaratnya kayak apa gerang gitu pasti gitu. Kemana kami mau apakah ada caloknya kayak itu kan, ya kita calok ada bagus lain lah gitu, jangan sampai ada gitu. Nah singkatnya bagus, apa cara atau syarat untuk pembuatan KIA ini? Nah, yang pertama, oke, silakan. Jadi syarat yang pertama itu misalkan ada warga yang ingin membuat KIA untuk anaknya, itu yang pertama kita mintakan fotokopi akta kelahiran anak yang bersangkutan. Nah kemudian juga fotokopi kartu keluarga si orang tua si anak ini. Nah, kemudian juga mungkin fotokopi KTP orang tuanya. Cuman nanti itu bisa saya jelaskan lebih lanjut. Kalau KTP ini karena yang bersangkutan nanti misalkan mengurus ke Disduk Capil, dia akan mengisi formulir untuk pembuatan KIA ini. Jadi itu mungkin bisa bisa di-skip atau ditiadakan karena di kartu keluarga tadi sudah terakomodir dan di formulir tadi untuk keterangannya itu. Kemudian ada yang syarat lain yang pasti gitu kan, untuk apakah bergambar, apakah tidak bergambar, apakah boleh keluar itu, kemudian ada chipnya nggak? Rasanya tidak ada chipnya, bagus lah. Nggak ada. Ada, jadi itu. Jadi tambahannya mungkin bagus dari syarat. Nah, jadi ada tambahannya untuk syarat. Kalau misalkan untuk anak di atas 5 tahun, itu harus disertakan juga fotonya 2x3, 2 lembar. Nah, jadi kalau yang di bawah 5 tahun itu tidak perlu foto. Dan ini ada Pak inovasi dari kita di Disduk Capil. Apa itu? KIA ini Pak.
kita ada kerjasama dengan RSUD Pembalah Batung. Ya. Itu nama inovasinya Bela Cinta Kita. Nah, apa itu Bela Nah, Cinta itu Kita? bersalin lancar, Ya. dapat kartu keluarga, kartu identitas anak, dan akta kelahiran. Nah, itu tadi. Itu. Ya. Jadi itu sudah kita sampaikan mungkin lah di episode sebelumnya. Jadi ada Bela Cinta Kita, kita kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pembalah Batung Amuntai. Nah, di sini kita langsung dapat satu paket. Tapi semalam catatannya namanya harus ada. Nah, itu betul. yang penting. Itu, Pak. Jangan sampai namanya kadada. Iya. Kemudian mohon maaf ya romo-romo gerunum-gerunum kan. Mana belum dokumen kami belum keluar ya itu kan. Ya lengkapi dulu namanya gitu kan. Jadi bisa dikomunikasikan sebelumnya. Jadi ini masukan juga artinya pada saat hamil jadi mau tidak mau itu pasangan itu suami istri ini maupun kuitannya kami Tuhannya baguslah mempersiapkan segala macam hal. Karena Bapak untuk apa? Ya untuk kelengkapan. Siapa tahu nanti mendadak atau apapun nanti yang diperlukan dia sudah siap. Oke, bagus. Kemudian lanjut misalnya nih. Kalau ini bisa Kia sudah misalnya kita kan. Kemudian pindah atau bahkan bisa hilang mungkin ya namanya ngaranya aja keanakan gitu kan. Ataupun mungkin mamanya kan ingat pandak gitu jualah. Nah, abahnya mungkin terpakai apa mungkin gitu atau disimpan kan kita nggak tahu kan kebiasaannya. Nah, ini kayak apa nih caranya nih Pak Agus kalau terjadi demikian hilang, rusak ataupun pindah mungkin gitu kayak Pak Agus. Jadi kalau terjadi yang seperti itu, kalau misalkan hilang, nah itu dimintakan lagi si orang tua yang bersangkutan mengurus itu melampirkan surat kehilangan dari kepolisian bahwa Kia tersebut hilang. Nah, kemudian kalau misalkan rusak, ini kan namanya kita tidak tahu kan namanya anak-anak megangnya gimana. Nah, itu juga bisa diusulkan kembali persyaratan seperti yang di awal dilengkapi, ditambah kartunya yang rusak tadi dibawa kembali ke kita. Jadi kita menerbitkan kembali yang rusaknya tadi itu kita tarik. Nah, jadi tidak ada double di anak tadi memegang ada 2. Atau misalkan ini juga sering terjadi kalau misalkan yang bersangkutan pindah dari orang tua kan pindah alamat atau pindah dari luar kota. Nah, itu bawa kartu keluarganya yang baru setelah proses pindah datang tadi diurus, baru Kianya kita cetakkan lagi, yang baru yang lama kita tarik juga. Oh iya, jadi menarik ya. Jadi ada yang pindah dari luar negeri, berarti dilengkapi dulu baguslah. Iya, itu. Harus dilengkapi dulu itu kan. Dan yang pasti harus urus seorang. Iya, itu. Harus urus sendiri. Jadi kami komitmen di Dukcapil HSU di Amuntai ini, kami komitmen kawan-kawan di tim kita ini insya Allah solid lah. Solid komitmen untuk itu. Kita bantu. Kita bantu dan kita permudah insya Allah gitu. Jadi mohon dukungan juga dari stakeholder, dari semua lah, dari pengguna, kemudian dari aparat desa juga lah, terutama juga lah. Jadi silahkan anyak-anyak lah do betakun. Anyak betakun. Jadi kami pun segan kalau Bapak Ibu sahabat Dukcapil santun. Nah, itu kan itu. Oke, jadi betul itu, Pak. Itu anunya itu. Kemudian ada hal-hal lain mungkin disampaikan terkait yang dengan Kia ini. Apa ada, saja Pak. itu paling yang krusial mungkin bagus ya. Ya, jadi untuk Kia itu kalau yang tidak berfoto tadi sampai yang umur anak sampai umur 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau yang pakai foto tadi itu sampai umur 17 tahun minus 1 hari. 17 tahun minus 1 hari. Iya, jadi begitu yang bersangkutan 17 tahun, dia bisa kalau misalkan nanti rekam KTP, dia baru dapat KTP nanti. Oke, nanti kalau itu nanti sampai umur 17 tahun kurang 1 hari. Iya. Berarti kalau misalnya kita rekam di umur berapa? 16 atau 16,5 mungkin bisa masuk direkam itu bagus untuk bisa, Pak. KTP. Oh ya. Bisa. Nah. Oh, baik. Jadi itu mungkin kurang lebihnya kawan-kawan sekalian kita sampaikan, nanti mungkin kita pertajam lagi ini kaitan apa yang saya sampaikan tadi di awal, kita kaitan persyaratan segala macam. Nanti tolong Om Admin selain sosial media kita, dan kita ada juga website. Nah, ini website ini kalau ulun pikir lah kadang agak ditinggalkan sudah kalau website itu kan. Padahal itu penting sekali
penting sekali juga. Kebetulan kita tidak punya aplikasi Android itulah ataupun iOS. Jadi mohon maaf para sahabat Dukcapil sekalian. Jadi bisa diunduh itu kalau formulir-formulir atau informasi-informasi. Iya. Informasi terkait dengan persyaratan-persyaratan di layanan Disdukcapil kami gitu. Tolong follow, share sosial media kami Disdukcapil HSU. Nanti ada di bawah Om Admin kita lengkapi. Baik, kira-kira demikian Pak Agus disampaikan. Siap. Nanti kita bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Jadi mohon dukungan, saran pendapat, kemudian kami ada nomor pengaduan dan informasi. Tolong dibantu kita di Disdukcapil HSU agar lebih berbobot, lebih konsisten juga. Tentunya kami tidak bisa memberikan pelayanan terbaik kalau tidak didukung oleh semua kalangan. Demikian, terima kasih. Salam kita tadi di awal mungkin lupa Pak Gus. Nah, itu nih padahal tuh, pada penting itu kita salam kita. Demikian Dukcapil prima, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.